Sorry ass DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Hari Ceria. Selamat datang di kampus tercinta SMP Negeri 2 Cilegon. Juara tercinta, mantap. Mari kita menggunakan masker double untuk kemanapun kita aktivitas ya. Oke, saya ajari ya nak ya. Silahkan kalian menggunakan masker untuk lapis pertama yang biasa kesehatan. Yang kedua, silahkan mau pakai kain juga boleh, mau yang bentuk yang lain juga nggak apa-apa ya. Insya Allah safety untuk kita, untuk semuanya. Menjaga jarak, mengenakan masker dan mencuci tangan. Oke, laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak ibu yang luar biasa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk anak ibu yang muslim, doa menuntut ilmu. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, kita mulai dari sekarang. Kita belajar ya. Ya, kali ini adalah bab 1 tentang besaran, satuan dan pengukuran. Ya, oke, kalian bisa lihat untuk dunia sains tidak jauh dari dengan pengukuran. Kalian bisa lihat macam-macam alat ukur ini ya. Oke. Sekarang apa itu yang kalian ketahui tentang besaran pokok dan turunan ya? Kalian sebelumnya sebaiknya ibu sarankan banyak membaca, banyak buku referensi yang bisa kalian baca. Di googling juga banyak ya. Oke, ini ibu sajikan data seperti ini. Ada panjang, masa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya. Ada satuannya, ada lambangnya juga, ya. Oke. Kemudian ada juga yang seperti ini. Tuh udah ada ya. Ada luas, volume, massa jenis, kecepatan dan sebagainya beserta rumus-rumusnya. Nah, saran saya perbanyaklah baca, ya. Jika bingung, tanyakan kepada guru kalian, ya. Oke. Nah, sekarang kita mulai dari sekarang. Oh, ini juga ada lagi nih. Ada yang lainnya ya, informasi yang bisa kalian peroleh dari berbagai sumber. Nah, sekarang kita tengok satu persatu. Besaran pokok adalah besaran yang utama yang dapat menurunkan besaran-besaran lain dan satuannya telah ditentukan terlebih dahulu. Kalian bisa temukan informasi ini dari berbagai sumber. Sedangkan besaran turunan merupakan besaran yang satuannya diturunkan atau dijabarkan dari satuan pokok. Ya, oke. Jadi mereka ada kaitan ya ternyata ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Nah, contohnya panjang. Nah, ini panjang itu termasuk apa ini ya? Kira-kira ya. Oke, jadi pengertian panjang definisinya adalah 1 meter didefinisikan dengan sebagai jarak yang ditempuh cahaya dalam selang waktu tuh. Berapa nih ya? 299,792,458 detik. Ada juga yang mendefinisikan bahwa nilainya tetap numerik kecepatan cahaya dalam ruang hampa menjadi 299,792,458. Jika ditanyakan dalam unit adalah unit ms-1 ya, di mana detik didefinisikan sebagai istilah frekuensi cesium delta V CS ya. Ini juga ada alat-alat ukurnya nih, panjang ya, ada mistar, ada jangka sorong dan mikrometer skrup dan ada meteran ya. Oke.
Untuk berikutnya, wah ini ada apa nih? Ada timbangan nih ya. Kalian pernah lihat di pasar ya? Dan neraca ini ada yang kita lihat ada di tukang emas ya, atau di penjual emas. Nah, ini yang disebut dengan massa. Definisi massa yang sebelumnya adalah kilogram merupakan satuan massa yang sama dengan massa prototip internasional kilogram. Sekarang definisi yang terbaru adalah mengambil nilai tetap numerik konstanta Planck. Ya, menjadi 6.626.07015 kali 10 pangkat min 13 jika dinyatakan dalam satuan Joules kon, ya, sama dengan kilogram meter kuadrat sekon min 1, di mana meter dan detik didefinisikan istilah dari C dan delta V CS. Oke. Informasi ini bisa kalian dapatkan di berbagai sumber ya, di buku juga ada, di blog atau di googling banyak ya. Sekarang waktu, nih ada gambar apa ini ya? Ada gambar jam beker, ada stopwatch gitu ya. Definisi waktu sebelumnya adalah 1 sekon didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu atom cesium yang bergetar 91926317770 kali. Nah, sekarang definisi tersebut adalah mengambil numerik tetap nilai frekuensi cesium delta VCS, ya, hyperfine, keadaan dasar yang tidak terganggu frekuensi transisi atom cesium 133 menjadi 91926317770, ya, yang dinyatakan dalam Hess yang sama dengan sekon min 1. Ya, ini waktu, pengertian dari waktu ya. Oke. Nah, sekarang pengertian yang lain dari besaran yang tadi Ibu contohkan, kalian bisa temukan sendiri banyak sekali ya. Nah, sekarang ya, ada sebuah kasus nih, soal cerita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi belajar besaran, satuan, dan pengukuran itu sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari ya. Kalau terjadi kesalahan, itu kita akan sendiri yang rugi. Kalau sampai tidak bisa mengukur ya, itu kita kan harus melakukan aktivitas dengan benar ya. Jika ada kesalahan, kita sendiri yang akan rugi. Contoh soal Bu Ani, nih ya, Bu Ani naik motor ya. Belanja ke pasar membeli 2 kg telur. Dia ke pasar mengendarai motor dengan kecepatan 2 meter per sekon yang ditempuh dalam waktu 600 detik. Cuaca saat itu panas sekitar 35 derajat Celcius. Karena ada tamu, Bu Ani segera buru-buru pulang ya, mempercepat motornya dengan percepatan 5 meter per detik kuadrat. Jarak rumah Bu Ani 1200 meter. Sampailah dia di rumah. Dia dorong motornya ke garasi dengan gaya 600 Newton dan usahanya memasukkan ke garasi adalah 6000 Joule. Nah, ngapain sih Bu? Ini maksudnya? Oke, kaitannya dengan tadi. Ada besaran pokok, ada besaran turunan, ada satuannya juga ya. Oke, nah sekarang apa saja besaran pokok dalam cerita itu dan besaran turunannya apa ya? Oke, Ibu bantu ya, Ibu bantu. Nanti kalian banyak berlatih ya. Nanti ada tugas dari gurumu untuk menentukan besaran pokoknya apa, satuannya apa ya, dan alat ukurnya kalau perlu bisa ya. Oke, yang pertama. Dalam kasus ini besaran pokoknya adalah kata-kata membeli 2 kg telur. 2 kilo adalah satuan dari massa, besaran pokok massa. Kemudian kita cari lagi waktu 600 detik, berarti besaran pokok waktu ya. Suhu 35 derajat berarti suhu ya. Oke, panas gitu ya. Kemudian panjang, jarak ya, jarak rumah Bu Ani ke pasar itu adalah 1200 meter, berarti ini besaran pokok panjang. Jadi dalam kasus ini besaran pokoknya ada 4, massa, waktu, suhu, dan panjang. Apa satuannya? Nah, satuannya itu adalah kilogram, detik, derajat Celcius, dan meter gitu ya. Oke, sekarang besaran turunannya apa aja kira-kira ya? Tadi di tabel awal sudah Ibu kasih, tapi sengaja biar kalian nanti menentukan sendiri ya. Sebentar, salah. Oke, maaf. Besaran turunannya adalah dari sini, yaitu kecepatan. Nah, berarti nih kecepatan besaran turunan ya, 2 meter per detik. Kemudian ada percepatan 5 meter per detik kuadrat. Nah, ini tulis kuadratnya nggak begini ya, tapi ya dimaafin ya.
Kemudian ada gaya, mendorong motor dengan gaya 600 Newton dan usahanya 6.000 Joule. Itu contoh dari besaran turunan. Oke, berikutnya ya. Oke. Ini adalah satuan baku ya. Nah ya, satuan yang sudah ditetapkan secara internasional. Jadi secara tidak langsung berarti kalian tahu ya kalau oh ini besaran pokok ini semua. Satuannya masing-masing ada ya dan lambangnya. Oke. Dan ternyata satuan tidak baku ya. Satuan tidak bakunya ini contohnya seperti ini. Ada jengkal, langkah, depa, dan tali. Nah, mereka biasa digunakan dalam masyarakat ya. Nah, apa beda mereka? Yuk, nanti kita percobaan ya, lakukan di rumah. Nanti ada LKPD dari guru kalian, kerjakan ya, sesuai langkah-langkah. Nah, nih, langkah kerjanya ya, alat dan bahannya nih, sudah dibaca ya. Ada penggaris, ada jengkal tangan. Bahannya buku tulis, meja, ya, meja tamu kalian ya di rumah. Pokoknya meja nggak apa-apa ya, buku paket. Nah, langkah-langkahnya tuh ambil buku tulis, ukur panjang, lebar, tebal menggunakan penggaris ya. Kemudian dicatat di tabel. Lakukan pengukuran buku tersebut dengan jengkal kalian, catat ya. Nanti langkah berikutnya juga untuk meja tamu, gitu ya. Langkah berikutnya adalah untuk buku paket. Ulangi langkah 1, 2 ini ya maksudnya ya, untuk meja dan buku. Catat nih, ada tabelnya disediakan sama ibu ya. Ada 3 ini untuk buku tulis, untuk meja tamu dan buku paket. Dicatat nih hasil pengukurannya ya. Ini jangan pakai jengkal, yang di sini pakai penggaris. Kemudian kalian sudah dapat data ini, minta tolonglah kepada orang tuamu, saudaramu, kakak, adik atau siapapun yang ada di rumahmu ya, melakukan hal yang sama. Nah, nanti dicatat ya. Mintalah orang tuamu atau saudaramu untuk melakukan hal yang sama, dicatat. Nah, berikutnya sayang ya, semangat. Jawab pertanyaan dari ibu. Apa ya pertanyaannya ya? Pertama, bagaimana hasil pengukuranmu dibanding dengan orang tuamu atau saudaramu? Ya, adakah persamaan, adakah perbedaan? Jelaskan. Lihat datanya di tabel ya. Mana yang sama, mana yang tidak sama. Jelasin kenapa ya bisa sama, kenapa tidak sama. Nah, berikutnya. Dapatkah kalian mengukur tebal keseluruhan benda? Tadi tebal meja, tebal buku, tebal apa lagi tadi ya? Buku paket dan buku tulis. Nah, menggunakan penggaris. Kan diminta suruh pakai penggaris ya. Bisa nggak ya? Nah, jelaskan. Kalau bisa kenapa, kalau nggak bisa kenapa. Ya, tulis saja. Berikutnya, dapatkah kalian mengukur tebal seluruh benda? Kalau ini tadi kan menggunakan jengkal. Nah, kalau ini dengan penggaris. Dengan jengkal bisa nggak ya ngukurnya ya? Gitu. Kalau bisa kenapa, kalau nggak bisa kenapa? Ya, jelaskan. Oke, berikutnya. Tulislah oleh kalian minimal 2 perbedaan pengukuran benda menggunakan penggaris dan jengkal. Kamu lihat perbandingan datanya. Ya. Oke, lanjut lagi. Sekarang pertanyaan untuk percobaan kalian. Apa satuan baku dan satuan tidak baku ya? Tadi sudah ibu jelaskan sebelumnya ya. Terus kalau perlu contohkan. Ya, macam-macamnya seperti ini ya, itu. Oke, nah, alat ukur apa pada satuan baku yang kalian pakai dan satuan tidak baku dalam percobaan tadi ya? Ini contoh alat-alatnya nih. Alat ada yang dipakai kalian ya, yang mana ya? Gitu. Ya, gampang. Nah, demikianlah untuk kali ini besaran pokok, besaran turunan, satuan-satuannya, ada satuan baku dan satuan tidak baku beserta pengukuran sederhana. Untuk pembelajaran berikutnya nanti akan kita kembangkan lagi. Ada besaran turunan, itu diturunkan dari besaran pokok apa saja dan bagaimana konversi satuan ya, masing-masing besaran. Oke,
Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat anak pintar, anak juara, anak soleh soleha. Saintis masa depan, ya. Oke, ini kalian mau tahu ya, ini saintis SMP Negeri 2 Cilegon. Terima kasih. Banyak kekurangan itu datangnya dari Ibu, mohon dimaafkan. Banyak kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Absen jangan lupa ya. Tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.